Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan saya Alwi. Pada kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang Dewan Saka dengan judul Mengenal Dewan Saka. Jadi di sini kita harus mengenal bahwa Dewan Saka itu harus cerdas gitu dan seterusnya ya. Untuk khususnya di sini untuk anggota Sakawana Bakti ya. Sesuai dengan tema judul yang saya sampaikan, Dewan Saka untuk Sakawana Bakti lebih tangkas. Sesuai keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 05 tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Sakawana Bakti. Namun sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta untuk berkomentar di kolom komentar apabila ada penjelasan yang salah atau ada penambahan dari penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan. Jadi di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu pengertian dan tujuan Dewan Saka. Pada poin ini kakak-kakak pramuka dituntut untuk mengetahui apa itu Dewan Saka dan apa tujuan dibentuknya Dewan Saka. Yang kedua, tentang organisasi Dewan Saka. Jadi di sini kakak-kakak itu diajak untuk memahami terkait organisasi Dewan Saka dan bagaimana susunannya. Yang ketiga, persyaratan dan cara menjadi Dewan Saka. Nah, pada pembahasan ini yang agak unik nih, karena kakak-kakak sekalian itu diajak atau diberitahu apa saja syarat untuk menjadi Dewan Saka. Dan yang keempat, kewajiban Dewan Saka, yaitu agar tidak kaku maka diberikan pemahaman terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dewan Saka dan tugas pokok Dewan Saka itu apa. Oke kakak-kakak sekalian, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Dewan Saka. Jadi pengertian Dewan Saka sesuai keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 170.A tahun 2008 tentang Satuan Karya Pramuka. Jadi Dewan Saka itu adalah suatu badan yang dibentuk oleh anggota Saka yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pandega. Di sini saya salah ketik teman-teman, kakak-kakak sekalian. Mungkin agak buru-buru atau kurang teliti barangkali ya. Tapi yang jelas kita lupakan itu, kita lanjut ke pembahasan, kita fokus saja. Jadi Dewan Saka itu adalah salah satu badan yang dibentuk oleh anggota Saka yang beranggotakan itu dari Pramuka Penegak dan Pandega. Jadi anggotanya itu harus dari Pramuka Penegak dan Pandega, dan mereka lah yang memilih Pramuka Penegak dan Pandega tadi yang dicalonkan sebagai calon ketua dan wakil ketua Dewan Saka untuk dipilih secara demokrasi. Kemudian yang berikut tujuan Dewan Saka. Jadi yang pertama tujuan Dewan Saka itu merencanakan kegiatan. Jadi merencanakan kegiatan di sini Dewan Saka belajar bagaimana menyusun jadwal kegiatan, bagaimana menentukan materi kegiatan, siapa pematerinya, kemudian bagaimana menyusun program kerja yang baik dan benar, kemudian bagaimana proses pengambilan keputusan dalam sebuah kegiatan, itu semua dilatih kepada Dewan-Dewan Saka itu tadi, gitu kan? Dilatih untuk mencapai
tujuan satuan karya. Jadi tujuan Dewan Saka itu dibentuk, diadakan untuk merencanakan bentuk kegiatan yang ada di Sakawana Bakti. Itu khususnya untuk Sakawana Bakti. Tapi untuk saka-saka lain kurang lebih seperti itu juga. Kemudian tujuan yang kedua adalah memimpin kegiatan. Jadi Dewan Saka itu bukan datang ongkang-ongkang kaki, atau hanya datang lihat-lihat, atau bahkan datang seperti peserta lain. Ya walaupun pada dasarnya Dewan Saka itu adalah peserta didik di satuan karya, tapi dia memiliki keistimewaan sendiri. Atas dasar keistimewaan itu, atau istimewa dalam tanda petik ya, punya kemampuan lebih yang diberikan kepercayaan kepada dia menjadi pemimpin di satuan karya pramuka. Jadi dia tidak bisa bersikap seperti anggota biasa. Ya kurang lebih seperti itu. Dia harus bisa memimpin kegiatan. Mulai dari apel persiapan pelaksanaan kegiatan, kemudian mengarahkan anggota dan sebagainya. Itu semua harus dilakukan oleh Dewan Saka. Yang pada dasarnya semua bentuk kegiatan ini adalah untuk membantu instruktur dan pamong Saka dalam menjalankan tugasnya sebagai orang dewasa di satuan karya pramuka. Kemudian kita ke pembahasan kedua, yaitu tentang organisasi Dewan Saka. Jadi organisasi Dewan Saka itu terdiri dari ketua. Nah, ketua ini dipilih melalui musyawarah dan memiliki tugas untuk memimpin organisasi Dewan Saka. Jadi ketua itu dia dipilih berdasarkan hasil musyawarah. Jadi kalau di Sakawana Bakti itu ada yang namanya musyawarah Saka. Kalau di Dewan Kerja ada namanya muspanitra, gitu ya. Kemudian di Dewan Ambalan juga itu ada namanya musyawarah ambalan. Jadi yang namanya musyawarah untuk memilih ketua dan wakil ketua itu ya prosedurnya semua sama. Ada sidang pendahuluan atau pada pleno 1 itu tadi. Kemudian sidang pleno 2 yang tujuannya membahas pertanggungjawaban ketua Dewan Saka demisioner. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sidang pleno 3 yang pada puncaknya adalah pemilihan ketua dan wakil ketua Dewan Saka secara demokrasi. Dan yang memilih adalah peserta musyawarah. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Kemudian wakil ketua juga tugasnya membantu ketua Dewan Saka dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apabila ketua berhalangan maka wakil inilah yang akan membantu ketua dalam menjalankan tugas. Atau misalnya ada 2 tugas yang harus dijalankan maka satunya bisa dilimpahkan kepada wakil ketua. Kemudian sekretaris. Nah, sekretaris ini berfungsi atau memiliki tugas ya membantu ketua dan wakil ketua dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi satuan. Misalnya surat menyurat. Itu sekretaris yang membantu ketua dan wakil ketua mulai dari menomori surat gitu ya. Kemudian mengagendakan surat, mengarsipkan surat dan sebagainya itu tugasnya sekretaris. Nah, disinilah kakak-kakak di Dewan Saka itu dilatih untuk menjadi pemimpin ke depannya. Jadi kalau sudah menjadi Dewan Saka tapi belum bisa membedakan mana arsip, mana bukan arsip, ya itu berarti gagal untuk menjadi Dewan Saka. Kemudian yang berikut bendahara. Jadi bendahara di sini tugasnya mengurus segala kegiatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan keuangan. Jadi bendahara ini mengurus masalah kas satuan karya, mengurus masalah pemasukan satuan karya atau sumber dana gitu kan. Kemudian yang berikut mengurus masalah pengeluaran satuan karya dan sebagainya. Yang pada intinya bendahara di sini akan fokus mengurus administrasi keuangan di dalam Saka itu sendiri gitu ya. Kemudian Dewan Saka yang berikut itu ada anggota. Anggota di sini sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau di Sakawana Bakti sendiri ada yang namanya pemangku adat. Jadi pemangku adat itu masuk dalam anggota Dewan Saka ya.
pemangku adat yang tugasnya untuk menegakkan kedisiplinan di dalam satuan karya itu sendiri. Kemudian ada juga namanya personalia. Jadi personalia ini dia lebih fokus mengurus berkaitan dengan personel atau keanggotaan, mulai dari mengurus yang berkaitan dengan pendaftaran anggota baru, kemudian pendidikan latihan dasar anggota baru, kemudian pembuatan KTA untuk anggota, membuat buku induk anggota dan seterusnya, yaitu tugasnya personalia. Kemudian ada juga yang namanya bagian logistik ya. Ada bagian logistik. Jadi bagian logistik ini yang mengurus berkaitan dengan perlengkapan gitu ya. Berkaitan dengan perlengkapan, misalnya berapa jumlah tenda kita, kemudian berapa jumlah alat makan, alat masak dan sebagainya, itu di bagian urusannya personalia. Urusannya bagian logistik. Apabila rusak maka direkomendasikan untuk diganti atau bagaimana, itu urusannya personalia. Jadi masalah anggota Dewan Saka ini sesuai kebutuhan. Kalau misalnya di sebuah satuan karya itu membutuhkan yang namanya provos gitu ya, silahkan dibentuklah anggotanya yang disebut dengan provos dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak sekalian. Kemudian kita ke pembahasan ketiga, yaitu persyaratan untuk menjadi Dewan Saka. Jadi persyaratan untuk menjadi Dewan Saka yang pertama, telah dilantik menjadi pramuka penegak bantara atau penegak laksana atau pramuka pandega. Jadi kalau masih penegak biasa atau belum dilantik, ya belum bisa untuk menjadi anggota untuk menjadi anggota Dewan Saka, karena sesuai persyaratan yang ada gitu kan. Kemudian yang kedua gitu ya, memenuhi syarat sebagai anggota Saka. Jadi memenuhi syarat sebagai anggota Saka itu misalnya mendapat izin dari gugus depan gitu ya, itu harus terpenuhi semua. Dan itu dipenuhi ketika si anggota ini yang akan menjadi Dewan Saka itu telah memenuhi persyaratan ini pada saat melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota Saka. Jadi persyaratan sebagai anggota Saka ini dilengkapi ketika anggota itu baru masuk ke satuan karya. Kemudian yang ketiga itu paling sedikit telah aktif selama 6 bulan gitu ya. Itu berdasarkan petunjuk penyelenggaraan. Jadi kalau masih 3 bulan apakah bisa menjadi Dewan Saka? Ya tidak bisa. Kenapa? Sesuai persyaratan paling sedikit 6 bulan. Tapi kalau di Sakawana Bakti saya ambil kebijakan harus 1 tahun baru bisa menjadi Dewan Saka. Kalau belum sampai 1 tahun ya belum bisa. Kenapa? Berkaitan dengan pengalaman dan kebiasaan gitu ya. Sebab khawatirnya setelah setelah menjadi Dewan Saka dia tidak aktif, karena pengalaman-pengalaman yang saya temukan selama ini bahwa jarang anggota yang aktif itu di atas 6 bulan. Itu jarang sekali. Kebanyakan aktifnya ya 1 bulan ke atas lah begitu, di bawah 6 bulan itu paling banyak. Jadi kalau sudah masuk ke 6 bulan ke atas itu anggotanya sudah mulai berkurang. Karena peminatnya masalah sebenarnya bukan persoalan minat atau tidaknya ya. Tapi masalah semangat anggota, dan ini perlu dikoreksi juga sih. Tidak serta-merta anggotanya yang disalahkan. Ya mungkin karena keterbatasan kami juga sebagai instruktur barangkali atau yang lain-lain, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, ya memiliki bakat kepemimpinan yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang memadai ya untuk menjalankan tugasnya sebagai Dewan Saka. Jadi bakat kepemimpinan ini harus ada kakak-kakak sekalian. Ya bagaimana bisa organisasi itu dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bakat kepemimpinan sama sekali. Ya, itu aneh. Jadi
kita suruh orang untuk menyetir sebuah kendaraan, ya orangnya itu harus bisa mengendarai kendaraan itu atau bisa nyetir dan bisa mengetahui kemana arah kendaraan ini harus dibawa gitu. Jadi kalau orangnya tidak bisa nyetir dan tidak hafal jalan pula, tidak tahu tujuannya kemana, ya rusak. Yang ada kendaraan itu akan hancur dan membawa korban lebih banyak. Nah, kurang lebih analogi sederhananya seperti itu. Sekarang kita ke pembahasan keempat ya, kakak-kakak sekalian, yaitu kewajiban Dewan Saka. Jadi pada dasarnya Dewan Saka ini memiliki kewajiban yang pertama itu memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka secara berdaya guna dan tepat guna dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bawah bimbingan Pamong Saka. Jadi memimpin pelaksanaan kegiatan. Jadi memimpin pelaksanaan kegiatan ini Dewan Saka itu ya harus menjadi motor terdepan sebagai mesin, sebagai penggerak utama untuk menghidupkan atau melaksanakan kegiatan. Jadi tidak lagi dari pembina, dari Pamong Saka, dari pimpinan Saka, instruktur yang memulai untuk melaksanakan kegiatan. Tapi Dewan Saka ini yang harus sudah mulai merancang gitu ya. Merancang untuk membuat kegiatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya sempat singgung di pembahasan poin 1 ya, itu menjadi motor penggerak dan dalam pemikiran perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Saka. Jadi selain untuk melaksanakan kegiatan, Dewan Saka juga sebagai pengawas kegiatan. Pengawas dalam artian mereka melihat bagaimana aktivitas anggota Saka itu tadi gitu ya. Apakah sudah bagus? Kemudian melakukan penelitian juga. Apakah kegiatan Saka selama ini sudah maksimal atau tidak gitu ya. Itu diperhatikan juga oleh Dewan Saka. Apabila sudah maksimal, ya maka harus ditingkatkan lebih jauh lagi. Tapi apabila belum maksimal, maka perlu dilakukan pengembangan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, menjaga dan memelihara citra Saka di kalangan masyarakat. Jadi kewajiban Dewan Saka yang ketiga itu menjaga nama baik satuan karya dimanapun berada. Jadi jangan sampai di satuan karya, di Saka itu baik begini dan seterusnya positif. Tapi ketika terjun ke masyarakat, semuanya itu nilainya negatif. Itu juga berbahaya untuk nama baik kesakaan. Kemudian memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan gugus depan gitu ya. Kemudian dengan kuartir cabang maupun kuartir daerah, kuartir ranting dan sebagainya itu juga harus dilaksanakan gitu ya. Menjalin hubungan baik dengan Mabi Saka, pimpinan Saka gitu ya, Pamong Saka, kemudian instruktur Saka. Ya. Jadi seperti itu untuk tugasnya Dewan Saka yang berikut ya, seperti itu kakak sekalian. Kemudian menjalin hubungan baik juga dengan gugus depan terkait. Ya misalnya yang ada anggotanya di Saka gitu ya. Yang tidak ada pun ya harus menjalin hubungan yang baik juga. Kemudian pengurus kuartir atau andalan gitu ya. Dewan kerja cabang dan dewan kerja ranting. Dan juga Saka-Saka lain yang ada di wilayah tersebut. Nah kalau di Manggarai Barat ini ada beberapa Saka. Yang pertama Saka Wirakartika, Wanabakti dan juga Bayangkara. Jadi ketiga Saka ini kita harus kerjasama menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Sehingga kedepannya tidak ada istilah konflik atau apalah semacamnya seperti itu ya. Itu tidak ada lagi hal-hal seperti itu terjadi. Jadi tidak ada saling menjelekkan antara satu Saka dengan Saka yang lain. Ya, jadi seperti itu dulu kakak-kakak sekalian pembahasan saya. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon di komentar ya. Di kolom komentar. Agar kedepannya bisa diperbaiki lebih baik lagi.
Jadi sekian dari saya, terima kasih, salam pramuka.